Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas tentang constructions dalam bahasa Inggris, yaitu tentang bagaimana cara kita membuat bangunan, sebuah kalimat, ataupun nantinya kemudian bangunan untuk membuat sebuah paragraf dalam bahasa Inggris. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa sebenarnya tujuan kita belajar sinteks adalah supaya bisa membuat struktur bangunan yang baik, struktur bangunan yang bagus, yang sesuai dengan aturan. Di mana nantinya bangunan yang sudah kita buat dan kita bentuk ini bisa menyampaikan makna yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Jadi dalam sebuah komunikasi, goal yang terakhir adalah transfer meaning, mengkomunikasikan makna apa atau pesan apa yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Begitu pula dengan belajar constructions ini. Jadi dalam constructions yang ada dalam bahasa Inggris, nantinya dia pasti akan membedakan makna. Jadi kita punya constructions yang berbeda, artinya kita akan punya makna yang berbeda juga. Sehingga teman-teman harus cukup hati-hati, lebih aware begitu tentang bagaimana cara menggunakan constructions. Ketika saya ingin mengucapkan kalimat seperti ini, maka bagaimana konstruksinya? Bagaimana bentuk yang harus kita buat dalam bahasa Inggris? Contoh yang paling mudah di sini ketika ada dua kalimat, dalam bahasa Indonesia kita akan mengatakan Ali adalah teman saya. So, ada dua, a friend of mine is Ali atau my friend is Ali. Nah, so kedua konstruksi ini berbeda maknanya, dimana kalau di nomor satu artinya bahwa saya masih punya teman yang lain selain Ali. Sedangkan untuk konstruksi yang nomor 2, ada intended meaning yang menyatakan bahwa Ali is the only friend I have. Saya jadi nggak punya teman lain lagi selain Ali. Nah, itu makna dari konstruksi yang berbeda seperti itu. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari orang mungkin akan lebih sering menggunakan pola nomor 2 karena pola nomor 2 ini lebih simple ya, lebih sederhana sehingga untuk daily conversations orang lebih sering menggunakan pola yang nomor 2. Tetapi jika ditinjau dari sinteks plus semantics, kedua konstruksi ini punya makna yang berbeda. Jadi kita bisa menangkap, kita bisa menginterpretasikan makna lain dari konstruksi yang dipakai selain kosakatanya. Oke. Lalu begitu pula dengan contoh ini, misalnya kita mengungkapkan kata our new college's car dengan the car of our new college, a car of our new colleges. Nah, so konstruksi nomor 2 dan 3 menunjukkan bahwa mobil kita tidak konstruksi nomor 3 ya, menunjukkan bahwa mobil kita tidak cuma satu. So, ada yang lain begitu. Nah, ini perbedaannya. Atau misalnya the book of the month sama the month book, meskipun kita sering bisa membuat dua konstruksi dengan menggunakan apostrophe s atau menambahkan of, namun tidak kemudian konstruksi tersebut bisa digunakan untuk semua case. Jadi ada beberapa kasus di mana konstruksi ini dia sifatnya acceptable atau non-acceptable oleh masyarakat. Sering digunakan atau aneh jika digunakan oleh masyarakat. Nah, itu pun juga harus kalian pahami. Misalnya, ada the book of the month, tetapi tidak ada the month's book. Kita bisa bilang the book of student atau student's book, tetapi tidak untuk kasus ini. Ini sangat jarang digunakan begitu. Nah, kenapa bisa? Karena memang sifat dari bahasa itu adalah convention, kesepakatan bersama.
Jadi bagaimana masyarakat di suatu bahasa, pengguna bahasa, mereka menyepakati bahwa ini umum dipakai, ini boleh dipakai, ini aneh untuk dipakai. Nah, ya sudah, karena memang this is like an exceptions, mau tidak mau, kita mengikuti pola tersebut. Kan ini boleh dibilang adalah bentuk irregular, maka cara yang bisa kita lakukan adalah dengan misalnya googling, melihat di Google bagaimana sih bentuk yang ingin kita buat. Apakah ini ada tidak di Google? Ada tidak sih orang yang menulis bentuknya seperti ini? Kalau kita tidak menemukan bentuk yang kita inginkan di Google misalnya, maka itu artinya orang tidak memakai bentuk tersebut. Jadi kita tidak bisa menggunakannya. Karena kalau kita paksakan untuk menggunakannya, yang ada adalah kalimat kita jadi aneh. Begitu pula dengan adjective plus preposition, itu juga sebuah construction tersendiri. Kita tidak bisa menggunakan konstruksi semau-mau kita, atau misalnya kita mentransfer dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, word per word, itu juga tidak bisa. Jadi kita harus melihat acceptable atau not acceptable konstruksi yang akan kita buat dalam bahasa Inggris. Itu sangat perlu sekali dengan kita melihat acceptable or not acceptable these constructions in English. Well, later on, our English will sound natural. Itu adalah goal juga, salah satu goal supaya kalau bahasa Inggris kita terdengar atau terbaca natural, orang akan lebih mudah memahami bahasa kita. So, jadi dalam sinteks beda structure, maka akan mempengaruhi perbedaan makna. Tadi sudah sangat jelas sekali bagaimana kemudian beda struktur itu membedakan makna. Oke, so karena perbedaan makna ini biasanya tujuannya adalah untuk sebenarnya membantu speakers atau writers kemudian bisa mengekspresikan their thoughts atau ide mereka kepada orang lain. So that's going to be very important. Itulah kenapa ada pola struktur yang berbeda yang digunakan. Kemudian juga dengan menggunakan constructions yang berbeda pula, kita bisa sebenarnya mengungkapkan banyak makna dengan kalimat yang sangat efisien. Dan ini adalah salah satu karakteristik bahasa Inggris. Jadi gunakanlah kalimat seefisien mungkin. Gunakanlah jumlah kosakata sesedikit mungkin. Misalnya kalau kita ingin mengucapkan sekarang, saya sedang makan, you don't need to write now, karena dengan menggunakan present continuous sudah jelas bahwa pekerjaan tersebut artinya adalah now. Nah, ini juga salah satu konstruksi dari bahasa Inggris. Ada intended meaning yang dibawa dalam kalimat ini. Dengan kita melihat kalimatnya saja, kita sudah tahu ada makna lain yang dibawa. Pada umumnya, kalimat dalam bahasa Inggris itu memiliki pola kalau kalimat positif menggunakan verb one, kalimat positif past tense menggunakan verb two, misalnya seperti itu. Kemudian sangat jarang sekali menggunakan kalimat pasif, karena kalimat bahasa Inggris itu mostly dominated by active voices. Passive voice hanya digunakan ketika pada kondisi tertentu, yaitu misalnya ketika the doer is familiar, maka kita tidak perlu menuliskan dalam bentuk kalimat aktif. Kemudian kita juga ingin misalnya hiding the doer, kemudian kita ingin highlight the object, maka gunakan kalimat pasif. Tetapi kalau tidak membutuhkan ketiga kondisi ini, maka gunakanlah kalimat pasif. Gunakanlah kalimat aktif. Karena memang karakteristik bahasa Inggris adalah menggunakan kalimat aktif. Oke, so perbedaan terletak pada makna, pada semantik, sangat berbeda sekali ya. Misalnya, di sini kita punya dua kalimat yang kalau dalam bahasa Indonesianya sama, perbedaannya hanya pada konstruksi yang digunakan. Di atas menggunakan konstruksi
oblique object, sedangkan di bawah menggunakan konstruksi double object. Nah, bedanya adalah kalau kalimat satu, jadi menunjukkan bahwa yang pertama kali disebut dan yang dianggap penting adalah the word piano. Sedangkan kalau kalimat dua, fluency yang dianggap penting. Sehingga kita membuat kalimatnya seperti ini. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika membuat kalimat, kemudian kita memilih mau dengan menggunakan oblique object, di mana dua objeknya, satu objeknya pakai for, yaitu indirect objeknya menggunakan preposition, atau double object, di mana indirect objeknya kita terlebih dahulukan daripada direct object. Itu maknanya berbeda. Mana yang dianggap penting oleh kita, mana informasi yang ingin kita sampaikan terlebih dahulu kepada orang lain, itulah yang diletakkan di awal. Nah, itu perbedaannya. Dari segi semantik berarti ketika menulis pun kemudian kita harus membuat sejenis decisions, keputusan untuk makna apa yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Oke. Lalu ada beberapa jenis konstruksi di sini, copula, non-copula. Nah, kalau dilihat copula itu adalah nama lain untuk linking verbs, jadi kata kerja yang fungsinya adalah menghubungkan kata sifat dengan si pemilik kata sifat ini. Contohnya, she seems happy. Nah, seems adalah linking verb karena dia menghubungkan kata sifat happy dengan pemilik sifat happy ini, yaitu she. Jadi, setelah seems, setelah linking verbs, itu dia akan diikuti oleh adjective. Pada umumnya, linking verbs itu dia adalah kata sifat yang berhubungan dengan panca indera, plus juga to be, itu merupakan linking verb. Oke. Lalu ada deklaratif, kita sudah paham bahwa itu adalah kalimat informasi, interrogatif, kalimat tanya, yes, no, atau WH interrogatif. Kalau yes, no interrogatif berarti pertanyaan yang jawabannya cuma butuh yes atau no. Sedangkan WH berarti kalimat tanya yang dia menggunakan WH. Lalu ada oblique objects, di mana objek menggunakan prepositions. Kalau double object tidak ada prepositions di situ. Oke, perubahan kalimat bukan berasal dari basic kalimat. Maksudnya adalah perubahan kalimat itu bisa terjadi sesuai dengan bagaimana kita membutuhkan menyampaikan ide kepada orang lain. Bagaimana kita butuh untuk mengekspresikan our thoughts in different constructions. Dan sekali lagi, ketika ide, ekspresi, atau makna yang ingin kita sampaikan itu berbeda, maka konstruksinya pun harus berbeda dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, deklaratif itu adalah kalimat basic yang kemudian nanti dia akan berubah-berubah menjadi bentuk-bentuk yang lain. Oke. Nah, mungkin terakhir saya akan membahas tentang ini bagaimana perubahannya. Jadi ini di nomor 7A. Well, this is actually kalimat deklaratif. Kemudian kalimat deklaratif ini kita bisa ganti menjadi kalimat pasif, deklaratif aktif bisa menjadi kalimat deklaratif pasif. Kemudian deklaratif pasif bisa berubah menjadi kalimat pertanyaan. Nah, inilah perubahannya. Jadi bagaimana kita merubah sebuah kalimat itu based on the meaning, based on what ideas you want to deliver to the other people. Dari sini mungkin teman-teman bisa mereview kembali, membaca kembali buku-buku grammar, sinteks juga untuk lebih melihat bahwa ternyata kalau kita ingin menyampaikan sesuatu dengan menggunakan konstruksi tertentu, maka
ada makna yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Plus, mungkin ketika kita membaca tulisan dalam bahasa Inggris menggunakan konstruksi tertentu, lalu kita paham bahwa konstruksi ini dia akan membawa makna lain, makna berbeda. Nah, kita kemudian bisa menerjemahkannya, menginterpretasikannya ke dalam bahasa Indonesia dengan jauh lebih komprehensif sehingga orang yang membaca atau kita sendiri akan mendapatkan lebih banyak informasi dari kalimat yang dituliskan dalam bahasa Inggris tersebut. Begitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.